Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi sewa yang biasa dilaksanakan oleh suatu entitas di kegiatan operasinya. Nah, di bab ini itu ada 3 tujuan pembahasan, tujuan pembelajaran terkait dengan akuntansi sewa. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami akuntansi sewa. Yang kedua, memahami tentang akuntansi sewa operasi. Dan yang ketiga, memahami tentang akuntansi sewa pembiayaan. Masuk ke pembahasan yang pertama, kenapa sih kita harus melakukan sewa? Di sini ada akan dijelaskan kelebihan-kelebihan yang ditimbulkan dengan kita melaksanakan sewa. Yang pertama, aset tetap selain dibeli dapat disewa dari pihak lain. Nah, di sini contohnya kita ingin membeli aset tetap, namun opsi yang bisa kita pilih untuk memperoleh aset tetap itu yang pertama kita bisa membeli langsung, atau yang kedua bisa menyewa dari pihak lain yang memiliki aset tersebut. Contohnya di sini Ekuitas, diasumsikan bahwa Ekuitas belum memiliki mesin fotokopi yang digunakan untuk memperbanyak soal ujian baik itu UTS atau UAS, atau juga bisa memenuhi kebutuhan kantornya. Nah, di sisi lain, Ekuitas belum memenuhi atau belum mempunyai kas nih untuk membeli mesin fotokopi karena harganya yang cukup mahal. Akhirnya, Ekuitas bisa mengalokasikan kas yang dia miliki itu untuk kebutuhan lain, untuk menutupi kegiatan operasional yang lebih penting. Sehingga untuk mesin fotokopi, Ekuitas boleh memilih menyewa kalau sepertinya jumlah kas yang dia miliki belum terpenuhi. Nah, ini salah satu kelebihan yang kedua yang dimiliki oleh sewa. Lalu di sini disewa juga, jika kita melakukan sewa yang termasuk ke dalam sewa operasi, berarti kan barang yang kita sewa dari pihak lain itu tidak boleh diakui sebagai aset tetap bagi kita karena barang tersebut bukan milik kita tapi milik si penyewa. Maka dari itu hal ini bisa menyeimbangkan tingkat efisiensi dan leverage-nya, karena di sini kita tidak kalau sepertinya semakin banyak aset tetap, berarti kan di sini sirkulasi untuk perolehan kasnya itu sedikit berkurang karena tingkat leverage atau tingkat likuidasi si kasnya. Karena si kas tersebut terkandung di dalam aset tetap semua, sedangkan aset tetap kan sulit untuk dijual. Lalu yang di dalam PSAK 30 juga di sini ada pembagian terkait dengan sewa. Dijelaskan bahwa di dalam PSAK 30 revisi 2011 itu dikatakan bahwa sewa itu terbagi menjadi dalam 2 jenis sewa. Yang pertama sewa operasi dan yang kedua sewa pembiayaan. Nah, apa nih perbedaan antara kedua jenis sewa ini? Yang pertama, sewa operasi. Itu kalau seperti sewa operasi, biasanya transaksinya itu lebih pendek dibandingkan sewa pembiayaan. Contohnya mesin fotokopi, si penyewa memberikan jeda waktunya atau jangka waktu penyewanya 1 tahun. Berarti kan ketika Ekuitas menyewa mesin fotokopi dari si penyewa, Ekuitas akan masuk ke dalam jangka pendek karena kurang setahun, maka Ekuitas mengakui si sewa tersebut sebagai masuk ke dalam jenis sewa operasi. Lalu yang kedua, alat dapat digunakan oleh penyewa, namun aset dimiliki oleh pihak penyewakan. Jadi di sini maksudnya si mesin fotokopi tersebut bisa digunakan oleh si Ekuitas karena kan si Ekuitas yang menyewa mesin fotokopi. Tetapi mesin fotokopi yang disewa oleh Ekuitas tidak boleh diakui sebagai aset oleh Ekuitas karena di sini si transaksi tersebut termasuk ke dalam sewa operasi, di mana yang pertama jangkanya itu pendek, kalau yang kedua si alat fotokopi itu harus diakui pengakuan asetnya itu oleh pihak yang menyewakan. Lalu yang ketiga, tidak terjadi transfer ownership di akhir masa sewa. Nah, di sini contohnya berarti kan di sini kalau karena termasuk ke sewa operasi, maka si mesin fotokopi tidak bisa dialihkan kepemilikannya. Jadi bisa nih barang yang kita sewa, lalu kita bisa miliki dengan membeli si barang tersebut. Tapi kalau jenis
sewanya itu termasuk ke dalam jenis sewa operasi, maka mesin fotokopi yang disewa oleh si Ekuitas tidak bisa dimiliki tidak bisa diakui oleh Ekuitas sebagai aset di akhir masa sewanya. Contohnya kalau sepertinya mesin fotokopi karena jangka waktunya 1 tahunnya ada 12 bulan, maka di akhir bulan ke-12 itu si Ekuitas tidak bisa memindahkan mesin fotokopi sebagai aset tetap. Lalu yang keempat, pemeliharaan alat biasanya dilaksanakan oleh yang menyewakan. Contohnya kan kalau sepertinya ini kan lebih simpel bagi kita, bagi yang ingin menyewakan, karena kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli aset dan kita juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya pemeliharaan barang tersebut. Kita hanya mengeluarkan uang untuk biaya sewa saja. Nah, dengan demikian semua biaya yang dikeluarkan untuk mendukung beroperasinya si mesin fotokopi itu semuanya ditanggung oleh si pihak yang menyewakan, berarti bukan ekuitasnya. Itu kan keuntungannya bagi ekuitasnya. Lalu yang terakhir, penyajian dalam laporan keuangan. Karena tadi dikatakan bahwa si aset tetap yang disewa oleh ekuitas karena masuk ke dalam jenis sewa operasi, maka si transaksi yang berhubungan dengan tersebut itu kan hanya mengeluarkan biaya sewa saja. Maka di sini pengakuan bebannya itu hanya untuk biaya sewa, di mana untuk biaya sewa tersebut akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif, sehingga di laporan posisi keuangannya tidak perlu adanya penambahan aset tetap atau tidak perlu dilaksanakan penambahan hutang dan tidak perlu diakui ada beban depresiasi karena kita kan tidak memiliki si mesin fotokopi. Nah, itu jika dilihat dari keuntungan si sewa operasinya, di sini ada penjelasan bahwa untuk aset yang cepat sekali berubah, teknologinya akan tepat karena investasi lebih murah. Contohnya seperti apa? Kayak tadi kan mesin fotokopi. Kan ada mesin fotokopi yang kayak yang apa namanya bisa di-scan, atau mesin fotokopi yang bisa mencetak atau hasil fotokopinya itu tidak hitam putih tapi berwarna, kan ada juga ya. Terus ada juga mesin fotokopi yang bisa mencetak dalam ukuran yang lebih besar dibandingkan yang biasanya. Itu kan mesin fotokopi karena termasuk ke dalam jenis teknologi, kan perkembangannya cukup pesat, sehingga kalau sepertinya kita ingin menyewa itu menjadi keputusan yang lebih tepat bagi kita. Atau contoh lain, kita menyewa handphone atau menyewa laptop, itu kan handphone cepat banget ya ininya perubahan inovasi dari sisi produsennya, sehingga dalam satu handphone itu semua transaksi yang dilakukan di laptop atau komputer bisa dilakukan di handphone. Maka kalau kita ingin membeli handphone yang bisa menyelesaikan semua transaksi di laptop tapi harganya mahal, udah aja kita menyewa si handphone tersebut kayak gitu. Lalu yang selanjutnya tadi kan tidak disediakan dalam laporan posisi keuangan karena tadi si ekuitas tidak mengakui mesin fotokopi sebagai aset, maka tidak perlu disediakan dalam laporan posisi keuangan. Nih, nah dengan demikian berarti kan bagi ekuitas itu menjadi kelebihan tersendiri nih, karena jumlah kas yang dia keluarkan itu tidak terlalu besar dan manfaat yang dirasakan juga lebih sama atau bahkan lebih ya dibandingkan ekuitas membeli si mesin fotokopi. Lalu kerugiannya apa nih untuk sewa operasi?